annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah zolimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa kunci terurainya berbagai masalah dan ujian adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, banyak doa-doa tentang mengurai masalah, di dalamnya ada kalimat tauhid. Contoh paling sederhana, doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya. Tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali engkau. Apa keterangan para ulama? Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini masuk ke bab tawassul bil hal. Jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kondisi beliau pada saat itu dan selama itu. Jadi itu bukan kalimat yang hanya keluar dari lisan jamaah. Bukan hanya kalimat yang meluncur dari mulut, tetapi kalimat la ilaha illa anta itu adalah kondisi beliau pada saat itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita baca doa itu? Kan banyak orang baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi masalah nggak terurai-urai. Nabi Yunus baca sekali aja keluar tuh dari perut ikan sampai ke daratan, karena kita mengucapkan doa itu hanya dengan lisan. Tapi Nabi Yunus, doa itu beliau baca menunjukkan kondisi real beliau pada saat itu, yang menunaikan tugas-tugas beliau sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Jadi urus tugas dan urusan kita. Begitu ada masalah, cek kembali ibadah-ibadah kita. Sudah ikhlas atau belum? Sudah beribadah hanya kepada Allah atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Lalu setelah kualitasnya dijaga, kuantitasnya bagaimana? Dijaga nggak tuh sholat-sholat wajib, lalu sholat-sholat sunnah? Itu dicek tuh hadirin. Yang jadi masalah, ketika kita punya masalah, bukannya fokus ke urusan dan tugas kita, kita kebanyakan menganalisa, kebanyakan mikir. Makanya banyak orang punya masalah kan kebanyakan bengong hadirin. Ketika ditanya kok ngelamun, lagi mikir. Padahal Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa itu arti takwa hadirin? Secara simpel Hasan Al-Basri mengatakan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, jalanin tugas, inti takwa itu. Jadi barang siapa yang bertakwa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya, jalan keluar, masalahnya akan diurai, dan Allah akan berikan rizki buat dia dari arah apa? Dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi Allah kasih janji,
bagi hambanya yang menjalankan tugas, yang menjaga tauhidnya, yang menjaga la ilaha illallah, yang hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka Allah akan kasih apa? Solusi rizki dari arah yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Kalau demikian ayatnya, kenapa justru kita begitu banyak masalah, justru kebanyakan mikir? Padahal ayatnya jelas solusinya dari arah yang Anda tidak pikirkan. Kenapa Anda jadi banyak mikir? Kan kebalik, hadirin. Kecuali kalau barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang dia pikirkan selama ini. Banyakin mikir deh tuh. Banyakin mikir terus kerjaannya. Ini kan ayatnya dari arah yang dia nggak pikirkan. Kenapa jadi banyak mikir? Makanya stres. Orang stres itu bukan karena ujiannya, bukan karena berat masalah. Orang stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, itu orang stres, hadirin. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Loh, kan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah, hati jadi apa? Stres. Tenang. Jadi harusnya ingat Allahnya dibanyakin. Bertakwa, ingat Allah. Nabi SAW ketika ujian di kota Mekah semakin dahsyat, kan sebagian sahabat nanya, kapan kita hijrah ya Rasul? Kapan kita hijrah ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Lam umar bil hijrah, saya belum diperintah Allah untuk berhijrah. Itu Nabi nggak mengatakan tunggu saya pikirkan dulu ya, menurut analisa saya insya Allah 5 bulan lagi. Tapi memang berat masalah kita. Akhirnya curhat. Enggak, kan Nabi nggak begitu. Lihat, fokus ke tugas. Artinya kan saya ini hamba, tinggal nunggu tugas dari Allah aja. Kalau ditugaskan hijrah, tugaskan di sini kita. Berpikir boleh, hadirin. Syarat jadi mukallaf itu berakal sehat. Tetapi semua yang overdosis tuh nggak bagus, itu poinnya. Kasih masalah tadi siapa? Allah itu namanya siapa, hadirin, selain Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha sayang sama kita. Ya udah, nggak usah terlalu ribet dipikirin. Wong yang kasih ujian adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kasih ujian itu Al-Muhsin. Nggak usah terlalu dipikirkan. Contoh, ketika kita kena sakit, fokus ke tugas kita. Tugas saya apa sih? Tugas saya sabar. Terus apa lagi? Nabi bersabda, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Berarti ikhtiar berobat. Sembuh gak sembuh bukan urusan saya. Enak, hadirin. Yang membuat orang itu stres karena biasanya diantara faktornya karena terbebani hasil, sehingga hidupnya nggak lepas. Kan apa kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 6? Wa'dallah, itu janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah, Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi yang jadi masalah nih mayoritas manusia nggak ngerti-ngerti, gitu kata Allah. Yang jadi masalah mayoritas manusia nggak paham. Padahal Allah nggak mungkin menyisihi janjinya. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kita pikirkan, akhirnya kita down, kita jatuh, kita bingung. Itu pun kalau Allah kasih belum tentu terbaik buat kita. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 216? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu
itu buruk buat kalian. Terus penutupan ayat itu apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu agar kita tidak angkuh dan sombong di muka bumi ini. Jadi musibah dan masalah itu, kata beliau, adwiyah, obat agar kita sujud kepada Allah, agar kita tunduk kepada Allah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.